Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Arianti dengan NIM F221-23036. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah arsitektur kontemporer. Sebelum masuk dalam studi case, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu arsitektur kontemporer. Arsitektur kontemporer sendiri mengacu pada pendekatan desain arsitektur yang mencerminkan zaman dan konteks sosial saat ini. Ini melibatkan penggunaan ide-ide, teknologi, dan gaya yang baru dan inovatif dengan penekanan pada ekspresi kreatif dan pembaruan desain. Arsitektur kontemporer sendiri tidak terikat oleh gaya arsitektur tradisional ataupun klasik. Sebaliknya, ia mencoba untuk memecahkan batasan-batasan tersebut dengan mengadopsi pendekatan yang lebih bebas dan bereksperimen dalam merancang ruang dan bangunan. Untuk studi case di sini saya mengambil contoh bangunan dari The Edge dan Autodesk Toronto Office pada topik Adaptive Reuse and Circular Design, Resilient and Climate Responsive Architecture, dan AI Driven and Prefabricated Construction. Yang pertama The Edge di Amsterdam, Netherlands oleh arsitek DLV Architecture. The Edge ini adalah sebuah kantor pusat Deloitte di Amsterdam yang sering disebut the greenest building in the world. Meskipun bangunan ini tergolong bangunan baru, tetapi konsepnya menerapkan circular economy, adaptif terhadap perubahan kebutuhan ruang, dan responsif terhadap iklim lokalnya. Untuk topik adaptive reuse dan circular design-nya, adaptive reuse-nya sendiri adalah bangunan ini dirancang agar bisa diubah fungsi dan layout-nya di masa depan jika diperlukan, seperti kantor menjadi co-working space atau fasilitas publik tanpa perlu dibongkar total. The Edge juga menggunakan material yang bisa didaur ulang dan dilepas pasang, jadi elemen interior dan fasad bisa di-reuse. Sistem digital building-nya manajemen memungkinkan efisiensi energi dan pengendalian siklus hidup material. Pada circular design-nya, fasad bangunan ini sepenuhnya merespons orientasi matahari, seperti bagian selatan dengan shading padat untuk mencegah panas, bagian utara dengan bukaan besar untuk cahaya alami. Atapnya juga dilengkapi panel surya besar agar menghasilkan lebih banyak energi daripada yang dikonsumsi. Ventilasi alaminya juga menggunakan smart lighting system yang merupakan sistem otomatis yang dapat menyesuaikan intensitas cahaya dan suhu dengan kondisi cuaca. Terakhir, water management sistemnya membantu bangunan agar tetap berfungsi meski dalam kondisi cuaca yang ekstrim. Masuk pada studi case kedua, Autodesk Office di Toronto, Kanada oleh arsitek The Living, David Benjamin, dan Autodesk Research. Autodesk Toronto Office sendiri ini adalah proyek kantor riset dan inovasi yang dirancang dengan AI Generative Design dan dibangun menggunakan sistem prefabrikasi modular. Bangunan ini merupakan contoh nyata bagaimana kecerdasan buatan AI dan prefabrikasi digabungkan dalam satu proses desain dan konstruksi. Autodesk Toronto Office ini menggunakan AI dalam merancang tata ruang, interior, dan sistem konstruksinya. Bukan sebagai alat visualisasi, ini menggunakan sistem generative design AI yang mengolah ribuan skenario berdasarkan data manusia, kebutuhan pengguna, pola kerja, dan sirkulasi, atau tata lingkungan, cahaya, akustik, dan jarak pandang. Lalu AI kemudian menghasilkan lebih dari 10.000 alternatif desain layout kantor. Lalu arsitek ini memilih solusi paling efisien secara energi, kenyamanan, dan kolaborasi sosial. AI di sini juga mengoptimasi posisi furniture, ruang kerja, dan pencahayaan alaminya, memilih material interior yang paling efisien secara thermal dan akustik. Selanjutnya, struktur dan elemen interior kantor ini juga dibuat secara prefabrikasi, seperti dinding partisi modular dan ceiling panel yang dirakit di pabrik dengan presisi milimeter. Semua elemen instalasi seperti lampu, pendingin udara, dan sensor sudah terintegrasi dalam modul sehingga langsung dipasang di lokasi plug and play system. Manfaat dari struktur interior prefabricated construction ini supaya proses konstruksi lebih cepat dan bersih. Modularitas tinggi atau ruang yang bisa diubah tanpa dibongkar terlebih dahulu, dan daur ulang penuh dari material jika layout berubah di masa mendatang.
Untuk kesimpulannya sendiri, di Edge dan Autodesk Toronto Office ini bersama-sama menunjukkan bagaimana AI dan prefabrikasi menjadi katalis utama dalam menciptakan arsitektur yang cerdas, berkelanjutan, dan adaptif. Jika di Edge mewakili arsitektur yang hidup dari data, maka Autodesk Toronto Office mewakili arsitektur yang lahir dari data. Keduanya mengilustrasikan masa depan di mana bangunan dapat berpikir, belajar, dan berevolusi sejalan dengan perubahan iklim, teknologi, dan perilaku manusia. Sekian yang dapat saya presentasikan pada topik presentasi kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.